Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Gelora.co beredar surat PTPN minta pesantren Habib Rizik dikosongkan. Isu Bogor.pikiranrakyat.com. Begini suasana pesantren Habib Rizik di Megamendung yang kabarnya harus segera dikosongkan. Gelora.co beredar surat PTPN minta pesantren Habib Rizik dikosongkan. Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi sorotan netizen saat ini. Kini beredar surat dari PT Perkebunan Nusantara 8 yang meminta pesantren itu dikosongkan. Surat perihal somasi pertama dan terakhir tersebut berkop PTPN 8 dengan nomor SB/11-1131-Romawi 12-2020 tertanggal 18 Desember 2020. Diunggah akun @fkadrun pagi ini, Rabu 23 Desember 2020. PTPN 7 Kebun Gunung Mas ditegaskan menjadi pengelola area pesantren itu berada. Dijelaskan surat itu, pesantren agrokultural yang diketahui jadi salah satu markas Front Pembela Islam pendiriannya pada 2013 tanpa mengantongi izin dan persetujuan dari PTPN 8. Artinya, pendirian memiliki status ilegal karena disebut termasuk tindak pidana penggelapan hal atas barang tidak bergerak dan larangan pemakaian tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Hal itu salah satunya diatur dalam pasal 385 KUHP Perpu nomor 51 tahun 1960 dan pasal 480 KUHP. Dalam surat itu juga menegaskan pengelolaan pesantren Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab tersebut diberi waktu hingga 7 hari setelah surat itu diterima. Jika tidak, PTPN akan melaporkannya ke polisi dan akan masuk proses hukum. Kabar duka, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Belum cukup duka umat Islam dengan para syuhada dan habibana turun. Somasi Markas Syariah Megamendung diminta dikosongkan dalam waktu seminggu ini, dan jika tidak akan diambil paksa PTPN yang keluarkan surat pengosongan. Tulis akun tersebut dalam postingan lainnya. Begini suasana pesantren Habib Rizik di Megamendung yang kabarnya harus segera dikosongkan. Setelah Imam Besar Front Pembela Islam FPI mendekam di penjara, Polda Metro Jaya kini giliran pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah di Megamendung, Kabupaten Bogor dikabarkan harus dikosongkan. Kabar tersebut beredar setelah surat dari PT Perkebunan Nusantara PTPN 8 melayangkan somasi pertama dan terakhir. Terlihat kop surat itu berformat PTPN 8 dengan nomor SB/11-6131-Romawi 12-2020 tertanggal 18 Desember 2020. Surat tersebut diposting akun @fkadrun Rabu pagi 23 Desember 2020. Sekedar diketahui, PTPN 8 merupakan salah satu BUMN yang mengelola hampir sebagian besar lahan perkebunan di kawasan Puncak. Dikabarkan pesantren milik Habib Rizik itu berdiri di atas lahan milik PTPN 8. Dijelaskan dalam surat itu, pesantren agrokultural yang diketahui jadi salah satu markas FPI pendiriannya pada 2013 belum mengantongi izin dan persetujuan dari PTPN 8. Sehingga seluruh bangunan di markas syariah itu ilegal dan masuk dalam tindak pidana penggelapan hal atas barang tidak bergerak dan larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Hal itu salah satunya diatur dalam pasal 385 KUHP Perpu nomor 51 tahun 1960 dan pasal 480 KUHP. Dalam surat itu juga ditegaskan pengelola pesantren Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab tersebut diberi waktu hingga 7 hari setelah surat itu diterima. Pihak PTPN akan melaporkan ke polisi dan akan masuk proses hukum. Sekedar diketahui sebelumnya, Habib Rizik mengunjungi pondok pesantren agrokultural dan markas syariah di Megamendung Puncak Bogor. Kunjungan Habib Rizik Syihab di Megamendung Bogor disambut meriah ribuan pengikutnya yang sudah menunggu sejak pagi Jumat 13 November 2020. Kunjungan Habib Rizik Syihab disambut mulai Simpang Gadok hingga menuju markas syariah yang berada di Kampung Lembah Nendut,
Desa Sukagalih, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Kedatangan Habib Rizik Syihab di Bogor telah dinanti-nanti pengikutnya, terutama bagi para warga pesantren, agrokultural, dan markas syariah di puncak Megamendung. Tak heran bila ribuan pengikutnya berbondong-bondong ikut masuk ke dalam markas syariah. Para simpatisan mengawal Habib Rizik Syihab mulai dari Simpang Gadok hingga markas syariah. Akibatnya arus lalu lintas di jalur puncak pun sempat ditutup sementara di Simpang Gadok dan dibuka kembali sekitar 1 jam kemudian. Para simpatisan Habib Rizik Syihab mengawal mulai dari Jalan Pasir Muncang, jalur masuk menuju markas syariah. Jalan Pasir Muncang hanya bisa dilalui 2 mobil saja dari arah yang berlawanan. Jarak dari Simpang Pasir Muncang menuju markas syariah yakni sekitar 11,4 km. Jarak tersebut ditempuh dalam waktu sekitar 35 menit menggunakan mobil atau sekitar 25 menit menggunakan sepeda motor. Jalurnya menanjak dan ada beberapa titik tikungan yang tajam di sana. Pemandangan yang disuguhkan cukup indah, terlebih ketika jaraknya sudah mendekati markas syariah. Ketika sampai di pintu gerbang ada pos jaga yang diisi oleh anggota FPI. Bila hari biasa tidak bisa sembarang orang yang bisa masuk ke dalam. Namun berhubung Jumat kemarin ada kehadiran Habib Rizik Syihab, para simpatisan bisa masuk mengantarnya sampai ke area dalam markas syariah. Setelah melewati pintu utama, para simpatisan harus melewati jalan tanah dan berbatu yang cukup panjang, yakni sekitar 2 km. Jalan tersebut hanya bisa dilalui 1 mobil saja, sehingga mobil yang ingin masuk dan keluar pun harus bergantian. Bila musim hujan tiba, jalanan tersebut becek sehingga pengendara motor harus hati-hati. Banyak juga para simpatisan yang berjalan kaki menuju ke dalam markas syariah. Jalannya sedikit berkelok-kelok namun landai. Sepanjang jalan para pengunjung markas syariah ini disuguhi pemandangan pepohonan yang rimbun. Ada pula beberapa lahan perkebunan yang sedang ditanami tumbuh-tumbuhan. Saat mendekati area utama markas syariah terdapat lagi gerbang portal yang dijaga anggota FPI. Anggota FPI tersebut cukup ramah menyapa simpatisan yang ikut ke dalam markas syariah. Setelah itu terdapat jalan menanjak sekitar 100 meter menuju area utama. Saat jalan menanjak terdapat lapangan kosong di sebelah kiri yang rencananya akan dibangun Masjid Agung. Tiba di area utama terdapat masjid yang dipakai Habib Rizik Syihab beserta rombongan melakukan sholat Jumat. Di tempat itu pula Habib Rizik Syihab bertemu dengan Ustadz Abdul Somad. Di depan masjid ada lapangan besar seluas lapangan sepak bola. Di lapangan itu dipakai untuk berlatih pacuan kuda serta memanah. Lalu di atasnya terdapat bangunan untuk para santri, terdapat pula pendopo serta area pertanian dan peternakan. Udara di sana sangat sejuk karena selain berada di dataran tinggi, juga masih banyak area perkebunan dengan pepohonan yang tinggi. Bangun Masjid Agung. Habib Rizik Syihab meletakkan batu pertama proyek pembangunan masjid di markas syariah Jumat 13 November 2020. Masjid Agung tersebut bisa menampung sekitar 5.000 jemaah. Lokasi masjid berada di dalam markas syariah FPI yang berada di Kampung Lembah Nendet, Desa Sukagalih, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Habib Rizik Syihab mengatakan masjid tersebut didesain oleh tim arsitek yang berpengalaman dan pernah mendesain rumah sakit Indonesia di Gaza, Palestina. Tim arsitek yang dipimpin Farid yang membangun rumah sakit Indonesia di Gaza, alhamdulillah sangat bermanfaat di sana. Dan enggak ragu lagi kalau tim ini tim profesional, katanya saat peletakan batu pertama Masjid Agung di markas syariah. Lanjutnya, masjid tersebut akan dibuat 2 lantai. Lantai pertama akan dibuat perpustakaan, jadi buku-buku yang ada di Petamburan dan di Mekah akan disimpan di sana. Sementara lantai 2 digunakan untuk sholat berjamaah. Tapi di lantai 2 tersebut juga akan ada lapangan besar, sehingga bila jamaah membludak maka lapangan bisa dipakai untuk jamaah. Selain masjid, di sana akan dibangun pula media center, wisma, klinik, madrasah, asrama putra dan putri, serta kantor operasional dan klinik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.